Shalom, selamat pagi. Bertemu kita kembali. Salam sehat. Ada sukacita bagi kita semua. Selama 1 minggu kita nggak ketemu lewat ibadah ya. Minggu ini, saat ini bertemu kembali. Harapan kami semua kita tetap semangat dan dalam keadaan sehat-sehat. Baik anak didik kami semua, dimanapun kalian berada. Sebagaimana biasanya, kita mengadakan kebaktian setiap Sabtu pagi. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita dengan saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan, hari yang baru, kesehatan kepada kami. Terima kasih untuk pekerjaan baik Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, kini kami datang menghampiri Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Kami tahu Tuhan, pelaksanaan ibadah ini lewat rekaman, banyak kelemahan dan kekurangannya. Namun kami berharap itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Terimalah kehadiran kami, berkati kami semua. Kami serahkan pada saat ini Tuhan Yesus rangkaian ibadah kami. Mari Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Secara khusus hamba-Mu nanti yang akan menuturkan kebenaran firman. Mari Tuhan pakai hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan boleh kami mengerti, kami memahami isi hati Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan orang tua anak didik kami keseluruhan, Bapak Ibu guru, Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati kami, memberikan kesehatan yang baru kepada kami semua. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo kita semua bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan lewat pujian kita pada saat ini, bertemu dalam kasih-Nya. Semua
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami persilakan semua untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian. Engkaulah Tuhan, ku rindu di setiap waktu hidup di dalam kebenaran. Pada saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, anak-anak yang kami kasihi, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan kita sebagaimana kita laksanakan setiap hari Sabtu, yakni ibadah. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita untuk kita dapat terus mengalami pertumbuhan secara rohani maupun secara mental. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak anak-anak kami sekalian supaya kita boleh memulainya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan hari-hari baik dalam kehidupan kami, sehingga dalam kebaikan-kebaikan yang kami nikmati, berlimpah-limpahlah sukacita dalam hati kami, dan kami pun termotivasi untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, mengagungkan-Mu lewat nyanyian pujian kami. Tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Berbicara kepada kami, Roh Kudus menjamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami boleh Tuhan ajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Baik anak-anak kami sekalian, hari ini renungan firman Tuhan kami ambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Kitab Amsal pasal yang ketiga 13, demikian perkataan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, kita berada dalam zaman di mana zaman seakan-akan tidak mentolerir orang yang tidak siap menghadapi perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini pada kenyataannya menantang kehidupan kita. Apakah kita siap dalam perubahan atau tidak siap dalam perubahan? Anak-anak yang kami kasihi, bekal utama bagi seseorang untuk menghadapi cepatnya proses perubahan adalah pengetahuan. Sehingga ada seorang tokoh yang mengatakan kalau seorang mau menguasai dunia, maka kuasailah pengetahuan. Itu dia katakan. Setiap orang mengalami proses yang begitu cepat dalam kehidupan ini, sehingga ketika orang kekurangan hikmat dan kekurangan kepandaian atau kekurangan pengetahuan akan mengakibatkan dia menjadi orang yang tertinggal atau semakin lama tenggelam, tidak bisa lagi eksis dalam kehidupan yang sedang terjadi ini. Itu artinya kami harus memberitahukan bahwa kekristenan mendorong orang percaya supaya menjadi orang-orang yang pintar. Kekristenan atau Alkitab atau firman Tuhan mendorong setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang siap dalam setiap perkembangan pengetahuan. Nah, Amsal ditulis oleh seorang raja yang besar, raja orang Israel yang terkenal oleh karena hikmatnya. Dia adalah seorang yang diakui karena hikmatnya yang luar biasa, bahkan bangsa-bangsa lain pun tunduk tanpa harus lewat proses peperangan, melainkan cukup hanya hikmatnya. Melalui hikmatnya, nama raja itu adalah Salomo. Dia dapat menundukkan bangsa-bangsa lain, dan pada akhirnya bahkan bangsa-bangsa lain memberikan upeti kepadanya, menjadikan dia menjadi raja yang besar dan raja yang masyhur. Dia mengatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Dalam sebuah peristiwa, Salomo dijumpai oleh Tuhan dalam mimpi. Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau minta daripadaku? Begitu Tuhan bertanya. Salomo berpikir, apa kira-kira yang akan dia minta? Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin kerajaanmu besar, kalau engkau ingin hartamu berlimpah-limpah, semua akan kuberikan. Tapi kemudian Salomo mengambil keputusan mengajukan sebuah permintaan kepada Tuhan, yang isi permintaannya adalah berikanlah kepadaku hikmat. Itulah permintaan Salomo, sehingga oleh karena Tuhan, Salomo menjadi raja yang paling berhikmat dari manusia yang pernah ada sebelumnya, dan tidak akan ada lagi manusia yang lebih berhikmat daripada seorang Salomo. Pengalaman hikmatnya, pengalaman kepandaiannya, pengalaman pengetahuannya membawa Salomo kepada sebuah kesimpulan bahwa kalau orang mempunyai hikmat, kalau orang mempunyai kepandaian, atau kalau orang berpengetahuan, maka dia akan mengalami kebahagiaan.
Kebahagiaan itu dituliskan oleh Salomo pada ayat yang ke-14, dikatakan begini, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Anak-anak kami, semua yang ada di dunia ini bisa dicari. Tapi semua hal yang berbentuk materi, dia dicari, tapi dia akan habis. Orang bisa punya harta, tapi pada kenyataannya harta bisa habis. Orang punya begitu banyak kekayaan, tapi kekayaan akan dapat cepat habis kalau tidak disertai dengan hikmat atau kepandaian atau pengetahuan. Tapi orang yang tidak mempunyai apa-apa, ketika dia mempunyai hikmat, kepandaian, dan pengetahuan, dia bisa mendapatkan apapun di dunia ini. Kalau kita memperhatikan orang-orang besar, tokoh-tokoh besar di dunia ini, tidak lahir dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang mengubah peradaban, orang-orang yang mengubah komunitas di tengah-tengah dunia ini, bukan lahir dari orang yang bodoh, tapi lahir dari orang-orang yang mempunyai kepandaian. Oleh sebab itu, melalui perenungan firman Tuhan kita pagi ini, kami mendorong yang pertama sekali, setiap orang Kristen atau setiap anak didik kami yang ada dalam perguruan Kristen Metodis Kota Pematang Siantar haruslah menjadi orang yang mempunyai hikmat dan kepandaian. Orang yang mempunyai hikmat dan kepandaian, dia akan beruntung karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan nilainya atau hasilnya lebih daripada emas. Ayat 15 dia katakan bahkan lebih berharga daripada permata. Apapun yang kamu dapat, kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Salomo sebagai raja yang sangat kaya, yang sangat besar, mengakui bahwa semua harta materi yang dia punya tidak akan dapat disejajarkan atau dibandingkan dengan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Nah, oleh sebab itu, setiap kita haruslah menjadi orang-orang yang pandai. Pertanyaan mungkin adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi pandai? Jawaban umum mengatakan supaya kita pandai, maka kita harus belajar. Tetapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, yang pertama sekali sumber hikmat adalah firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 119, di situ adalah nas yang paling panjang dalam Alkitab. Ayat yang paling panjang dalam Alkitab, semua berbicara tentang firman Tuhan. Di situ dijelaskan orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang berhikmat, yang bisa lebih pintar daripada gurunya, yang bisa lebih berhikmat daripada orang yang berpengalaman. Kenapa? Karena bekal firman yang dia punya. Dalam Mazmur 1 dikatakan orang yang mempunyai firman dalam hidupnya, atau orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan, maka apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama diberitahukan, kalau orang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka jalannya akan dituntun, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil dan beruntung. Bagaimana caranya menjadi orang yang pintar dan berhikmat? Yang pertama adalah mulailah belajar bersekutu dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kami ingatkan kepada anak-anak kami, jangan ada seorang pun di antara kalian yang tidak mengikuti kebaktian pagi ini. Beritahukan kepada temanmu supaya tidak mengabaikan kebaktian ini, karena lewat firman ini kami akan mengingatkan, bersekutulah dengan firman Tuhan. Karena langkah pertama sekali untuk menjadi orang berhikmat adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Langkah yang kedua supaya menjadi orang pintar atau orang pandai atau orang berpengetahuan, berhikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal dijelaskan takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Ingat, kejahatan itu sama seperti virus yang merusak logika berpikir yang sehat. Orang yang suka melakukan yang jahat, maka pikirannya akan dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang bersifat destruktif atau merusak. Jadi bagaimana supaya menjadi orang pintar? Mulailah takut akan Tuhan dengan menjauhi pikiran-pikiran jahat, perkataan-perkataan jahat, dan juga tindakan-tindakan jahat. Ketika hal-hal yang jahat kita jauhkan, maka yang mengisi perkataan kita, yang mengisi pikiran kita, dan yang terekspresi dari perbuatan kita adalah hal-hal yang benar, hal yang baik, dan yang positif. Itu hal yang kedua.
Yang pertama supaya pintar adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan. Dan yang ketiga adalah bergurulah kepada orang berhikmat. Ada ungkapan yang mengatakan kalau engkau mau menjadi kaya, bertemanlah dengan orang kaya. Kalau engkau mau menjadi orang pintar, bertemanlah dengan orang pintar. Tapi kalau mau bodoh, bertemanlah dengan orang bodoh. Hidup ini pilihan. Salah satu tujuan kenapa kalian dimasukkan ke sekolah, mengikuti lembaga pendidikan adalah supaya kalian berinteraksi dengan orang-orang berpengetahuan. Siapa orang-orang berpengetahuan itu? Para gurumu. Para gurumu melewati proses pendidikan yang panjang. Dari mulai sekolah dasar, terus sekolah menengah, kemudian perguruan tinggi, kemudian mengabdikan hidupnya untuk mengaktualisasikan pelajaran yang diterimanya sebagai tenaga pendidik bagi kalian. Guru-guru di Metodis adalah guru-guru yang berpengetahuan, yang dengan sepenuh hati membagikan ilmunya dengan satu tujuan supaya kalian menjadi orang-orang pintar ke depannya. Tidak ada guru Metodis yang berpikir bahwa kalian akan menjadi orang yang tidak pintar. Para guru mempersiapkan materi, mempersiapkan mental, mempersiapkan metode supaya kalian menjadi orang-orang yang pintar. Oleh sebab itu, makanya kegiatan belajar mengajar, meskipun sekarang harus dilewati dengan model daring, ya kalian harus aktif. Karena guru pun tetap berinteraksi dengan kalian lewat media yang ada, Zoom, Google Meet. Bersekutu, bergaul dengan orang berhikmat akan menjadi berhikmat. Bergaul dengan orang pintar akan menjadi pintar. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang tidak pintar. Paulus mengatakan begini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena pergaulan sedikit demi sedikit akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kalian berteman, bertemanlah dengan orang-orang yang memang membawa pengaruh positif bagi diri kalian. Kalau kalian berinteraksi, berinteraksilah dengan lingkungan yang sehat, yang membangun kepribadian kalian. Supaya apa? Karena itulah menjadi proses pembelajaran di mana Tuhan bekerja membentuk kalian menjadi pribadi-pribadi yang pintar. Ingat, orang yang berinteraksi dengan baik, dia bukan hanya akan tahu secara teoritis pengetahuan, tetapi dia akan berhikmat bagaimana dia dapat mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang dia punya. Begitu terangnya penulis kitab Amsal atau Raja Salomo mengatakan, sehingga dia menjelaskan bukan hanya soal keuntungan materi yang didapat bagi orang yang berpengetahuan. Pada ayat yang ke-16 dia katakan begini, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang pintar berumur panjang, kenapa? Karena pengetahuan akan mengajari dia bagaimana berpola hidup sehat, berpola hidup teratur, berpola hidup yang memang berdisiplin. Apa yang membuat dia memahami itu? Kepintaran, kepandaian. Ayat 17 bahkan dikatakan jalannya adalah jalan penuh bahagia. Orang pintar itu hari-harinya dia jalani dengan kesenangan. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh akan menjalani hari-harinya dengan stres, dengan tekanan, dengan persoalan di mana dia merasa dia tidak dapat mengatasinya. Dan ayat 18 ayat penutup dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kalau kita menggenggam hikmat, pengetahuan, kepandaian dalam hidup kita, maka kepandaian itu akan menjadi seperti pohon kehidupan bagi kita. Oleh sebab itu anak didik kami yang kami kasihi, Bapak menutup khotbah ini dengan peristiwa yang pernah Bapak lihat di lapangan. Bapak pernah ada di satu tempat di terminal bus, kemudian Bapak mendengar ada ungkapan dari orang-orang yang manggil penumpang itu, agen-agen istilahnya. Agen-agennya bilang begini, banyak baca, banyak lupa. Dikit baca, dikit lupa. Tidak membaca, tidak ada yang lupa. Nah itu betul. Karena memang kalau kita tidak membaca apa-apa, tidak ada yang kita lupakan. Tapi pernyataan itu adalah pernyataan yang negatif. Seakan-akan kita tidak perlu baca apa-apa. Kita tidak perlu belajar apa-apa. Kita tidak perlu bergaul dengan firman Tuhan.
tidak perlu bergaul dengan buku pengetahuan, dan tidak perlu bergaul dengan orang-orang pintar. Jadi kalau begitu yang benar bagaimana? Yang benar itu seharusnya begini: banyak baca, banyak tahu. Sedikit baca, sedikit tahu. Tidak baca apa-apa, tidak tahu apa-apa. Pilihan sekarang ada pada kalian. Apakah kalian akan memakai waktu hidup kalian itu untuk tidak bertumbuh dalam hikmat, kepandaian, dan pengetahuan, atau kalian memilih untuk menjadi orang pintar, pandai, dan berpengetahuan? Pilihannya ada pada kalian. Tapi perhatikan ini, bagi mereka yang mau pintar, berhikmat, dan berpengetahuan, ada 3 hal yang Bapak bagikan tadi. Yang pertama adalah bergaullah dengan firman Tuhan. Yang kedua, takutlah akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan, karena kejahatan itu sama seperti virus yang merusak akal sehatmu. Dan yang ketiga adalah bergaullah dengan orang berpengetahuan. Banyak berinteraksi dengan gurumu, dan banyak bergaul dengan buku-buku pengetahuanmu. Selamat menjadi orang pintar, selamat menjadi orang yang pandai, dan kedepannya kalian akan mencatatkan tinta emas sejarah sebagai orang-orang yang membentuk peradaban baru, orang-orang yang membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau memanggil kami supaya kami menjadi orang pintar, berhikmat, berpengetahuan. Ajarlah kami supaya kami merelakan diri kami ini mau bersekutu dengan firman-Mu, menjauhi kejahatan dengan takut akan Tuhan, dan bahkan kami mau berinteraksi baik dengan para guru kami, orang tua kami, maupun buku-buku pengetahuan kami. Engkau menjanjikan masa depan yang cerah bagi kami, dan kami mengambil bagian dalam tujuan Allah. Kami mempersiapkan diri kami supaya kedepannya kami bukan hanya berhasil bagi diri kami, tetapi kami juga akan berhasil membawa dampak pengaruh yang baik di tengah-tengah dunia yang tempat kami tinggal ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah anak didik kami seluruhnya, sebelum kita menutup ibadah ini, kita masih angkat pujian kita. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada kita masing-masing. Musuh
kita semua sama-sama berdoa. Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak kami sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Allah Bapa kita, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian hari ini, besok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom bagi kita semuanya.